Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Sundara Putra, kelas 10 MIPA 4, nomor absen di 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram terletak antara Kali Opak dan Kali Praga yang mengalir ke Samudra Hindia. Kesultanan Mataram didirikan oleh Penembahan Senopati pada tahun 1586 yang awal mulanya ada wilayah teritorial Kerajaan Panjang. Selanjutnya pada tahun 1586 wilayah Pajang sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Mataram, diikuti penyerahan tahta Pajang oleh Pangeran Benawa kepada Penambahan Senopati. Menurut catatan Jawa, Raja-Raja Mataram adalah keturunan dari Ki Ageng Sela. Pada tahun 1570-an, salah satu keturunan Ki Ageng Sela, Kyai Gede Pemanahan, dianugerahi kekuasaan atas tanah Mataram oleh Raja Pajang Sultan Hadiwijaya sebagai imbalan atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang, musuh Hadiwijaya. Pajang terletak di kota Surakarta saat ini, dan Mataram awalnya adalah pasal dari Pajang. Pemanahan sering disebut sebagai Kyai Gede Mataram, sedangkan di Pajang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun 1582 di bawah Sutawijaya. Di bawah Sutawijaya, Mataram tumbuh secara substansial melalui kampanye militer melawan penguasaan Mataram atas Pajang oleh Arya Panghiri, dan Pangeran Benawa dengan cepat menggalang dukungan dan merebut kembali tahta dan merekrut dukungan Penambahan Senopati melawan Pajang. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kerajaan Pajang dan berdirinya Kesultanan Mataram. Perkembangan politik. Masa kejayaan. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Mataram dipimpin oleh Raden Mas Rangsang pada tahun 1613 yang menyadar gelar Susuhan Hanyakra Kusuma, dan kemudian pada tahun 1641 mengambil gelar Sultan Agung Adi Prabu Hanyakra Kusuma. Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Hanyakra Kusuma dikenal sebagai puncak kekuasaan Mataram dan masa keemasan kekuasaan asli Jawa sebelum imperialisme Eropa pada abad berikutnya. Pada 1642, utusan Jawa yang dikirim Hanyakra Kusuma ke Arab telah tiba setelah mendapat izin menyandang gelar Sultan dari Mekah. Nama dan gelar Islam yang diperoleh dari Mekah adalah Sultan Abdul Muhammad Maulana Matarami. Pada tahun 1645, Sultan Agung mulai membangun Imogiri sebagai tempat pemakaman sekitar 15 km selatan Yogyakarta. Imogiri tetap menjadi tempat peristirahatan sebagai Gian besar keluarga Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta hingga sekarang. Sultan Agung wafat pada musim semi tahun 1646, meninggalkan sebuah negara yang ia bangun membentang cakrawala sebagian besar Jawa, Madura, dan pulau-pulau sekitarnya. Masa kemunduran. Kemunduran Mataram Islam berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Hubungan Sultan Agung dan VOC adalah karena ia ingin menyatukan seluruh pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Sultan Agung pun 2 kali melakukan penjarahan ke VOC di Batavia, tapi mengalami kegagalan karena jarak yang jauh, banyak prajurit terkena penyakit, dan kehabisan bahan makanan. Sultan yang pernah memerintah. Adapun leluhur dari bangsa Mataram yaitu Ki Ageng Sela, Ki Ageng Henis, ada pula perintis dari pendiri bangsa Mataram. 3 tokoh dari Sela yaitu Ki Ageng Pemanahan,
Ki Juru Mardani, Ki Panjawi, dan adapun daftar penambahan susunan dari Sultan Mataram yaitu Danang Sutawijaya, Raden Mas Jolang, Raden Mas Huriah, Raden Mas Jatmika, Raden Mas Saidin, Raden Mas Rahmat, Raden Mas Sutikna, Raden Mas Derajat, Raden Mas Surya Putra, Raja Surakarta dan Yogyakarta, Raden Mas Prabasuyasa, dan Raden Mas Garendi. Tapi yang memiliki peran penting di dalam Mataram yakni Raden Mas Jatmika, hanya Kerakusuma atau Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645, karena pada masa pemerintahan beliau Sultan Mataram ini mengalami puncak kejayaan atau puncak keemasan terpecahnya Mataram Islam. Pada masa Sultan Agung, Mataram pernah melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia, akan tapi mengalami kegagalan. Setelah Sultan Agung meninggal, penetrasi politik VOC di Mataram semakin kuat akibat campur tangan VOC dan adanya perang saudara dalam memperebutkan tahta pemerintahan, menjadikan kerajaan Mataram lemah dan akhirnya terpecah menjadi kerajaan kecil. Muncul perseteruan antara Pakubuwono II yang bantu company dengan Pangeran Mangkubumi dapat diakhiri dengan perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1745 yang isinya Mataram terpecah menjadi dua, yakni Mataram Barat yakni Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Sultan Mangkubuwono I. Mataram Timur yakni Kesultanan Surakarta diberikan Pakubuwono III. Sesudah perjanjian Giyanti dan pembagian resmi dari kerajaan, masih terdapat pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Said hingga menimbulkan di mana kerajaan Mataram yang dulunya kuat dan kokoh pada masa pemerintahan Sultan Agung akhirnya terpecah menjadi kerajaan kecil. Demikian dari video saya. Jika ada kesalahan kata, jika kurang materi lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.